على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini adalah riwayat yang mungkaroh. Yang mungkar di situ siapa? Amir bin Shalih Az-Zubairi. Kita lanjutkan. Wa in kana al-Hafidz Abu Nuaim rahimahullah ata bi ba'dil muqawwiyat. Walaupun al-Hafidz Abu Nuaim rahimahullah mendatangkan beberapa penguat li riwayati Amir bin Shalih Az-Zubairi. Untuk riwayat Amir bin Shalih Az-Zubairi kama fi ma'rifatis sahabah, sebagaimana dalam kitab beliau Ma'rifatus Sahabah, yaitu di number yang disebutkan di sini alaf wa samanumi'ah isnen wa tis'in 1892 wa ma ba'dah, dan di number yang setelahnya walakin qala fi, namun beliau sendiri berkata di situ rawa an Hisham bin Urwah al-Manakir. Amir bin Shalih meriwayatkan dari Hisham bin Urwah riwayat-riwayat yang mungkarah. Baik. Sebagaimana dinukilkan juga di dalam Tahdzibut Tahdzib. Wa qad su'ila. Baik, ini panjang lebar pembahasan dari Al-Hafidz Ad-Daruqutni tentang kekeliruan riwayat dari Amir bin Shalih Az-Zubairi. Sebagaimana ana nukilkan dari Ilal Daruqutni. Kita langsung ambil kesimpulannya. Fal hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka hadis ini adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaysa min hadisil Harits bin Hisham al-Makhzumi al-Qurashi, bukan hadis dari siapa? Al-Harits bin Hisham radhiyallahu an. Li adami subutir riwayat, karena riwayat-riwayat yang seperti tadi itu tidak benar. Wa yakfina ikhtiyarul imamain al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah hadis Aisyah hada, dan cukuplah bagi kita pemilihan yang ditetapkan oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Memilih apa? Hadis Aisyah ini fi sahihaihima, di dalam sahih mereka berdua, duna hadisil Haris, bukan hadisnya Al-Haris. Wallahu a'lam bissawab. Asyrah musta'inan billah. Idza qil, apabila ditanyakan summa mal alaqatu baina hadzal hadis wa baina tarjumatil kitab, kemudian apa keterkaitan antara hadis ini, hadis nomor kedua, dengan tajuk atau judul dari bab ini, tarjumatil bab, wal ayatil lati dzukirat fil bab, dan ayat yang disebutkan di dalam bab ini. Bab tentang apa itu? Awal turunnya wahyu itu. Para jawabannya adalah innal ilaqah, ini yang betul anna ya sebagai khobar, yaitu anna bukan inna. Annal alaqah wallahu a'lam anna hadzal hadis as-sani, bahwasanya hadis yang kedua ini yatakallamu fi ba'di turuqi maji'il wahyi, berbicara tentang beberapa jalan atau metode ketibaan wahyu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi dzikri ayati bab, dan dengan menyebutkan ayat dari bab ini, asyara Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengisyaratkan ila anna ma hasala fin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasala aidan fil anbiya, itu juga dialami oleh para nabi alaihi wassalam alladzina qablah, para nabi yang sebelum beliau itu. Inilah keterkaitan dengan ayat yang disebutkan, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan seterusnya itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, walamma kana fil ayah, tatkala di dalam ayat tersebut ada penjelasan annal wahya ilaihi nadhirul wahyi ilal anbiya'i qablah, bahwasanya wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad
itu seperti wahyu yang datang kepada para nabi sebelumnya. Nasaba taqdimu ma yata'allaqu biha. Sesuailah untuk Imam Bukhari mendahulukan perkara yang terkait dengan itu, terkait dengan ayat tadi. Wa huwa sifatul wahyi, yaitu menyebutkan hadis yang berisi sifat wahyu. Wa sifatu hamilih, dan sifat pembawa wahyu, yaitu apa? Malaikat Jibril. Isyaratan ila annal wahya ilal anbiya, sebagai isyarat bahwasanya wahyu yang datang kepada para nabi la tabayuna fih, tidak ada perbedaan di situ. Sama seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Nuh dan para nabi setelah beliau. Fahasuna iradu hadal hadis, maka baguslah mendatangkan hadis ini, hadis Aisyah, atibah hadisil a'mal, setelah hadis innamal a'malu bin niyat. Pertanyaan untuk anak-anak, hadis innamal a'malu bin niyat hadisnya siapa? Ya, tamam, hadis Umar. Alladzi taqaddamat takdir, yang mana telah berlalu penetapannya, bi anna ta'alluqahu bil ayatil karimah, bahwasanya keterkaitannya dengan ayat yang mulia tersebut, aqwa ta'alluq, adalah keterkaitan yang paling kuat. Inti wahyunya adalah kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian isi hadisnya, qauluhu ahyanan, terkadang. Jam'ul hin, ahyanan jamak dari hin. Wa huwa bima'nal waqt, yaitu waktu. Kalau untuk bahasa kita terkadang ya, kadang-kadang. Tapi hin itu artinya waqt. Qala Imamun Nawawi rahimahullah, ammal ahyan fal azman, yaitu masa, jamak dari zaman, masa. Wa yaqau 'alal qalili wal katsir. Hin ini berlaku untuk masa yang pendek dan juga berlaku untuk masa yang panjang. Selesai dari Syarah Sahih Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu ahyanan jam'u hin yutlaqu ala kasiril waqti wa qalilih. Ini lafaz ini dipakai untuk menunjukkan waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan dengan ahyanan di sini mujarradul waqt, semata-mata waktu, tidak ada batasan 1 jam kah, 1 hari atau 1 bulan, tidak dibatasi. Sekedar menunjukkan waktu, terkadang begini, terkadang begitu. Suatu waktu malaikat langsung datang, suatu waktu berupa apa? Yaitu lonceng yang berdering, yaitu bagikan suara lonceng berdering di jiwanya Nabi, dan seterusnya. Dan terkadang datang dengan pola mimpi. Faka'annahu qal, maka seakan-akan Nabi berkata, auqatan ya'tini. Inilah makna ahyanan, yaitu sewaktu-waktu wahyu itu mendatangi saya, dan seterusnya. Wantasaba ala dzarfiyah. Kenapa mansub ahyanan? Karena dia dzarf, yaitu apa? Maf'ul fih. Ini yang dari cetakan Fathul Bari, dzarfiyah dengan apa? Hak. Jelas yang betul perlu apa? Titik 2 ya. Dengan tak marbutoh untuk di masa kita sekarang. Memang di masa lampau mungkin karena dakwah tinta itu kurang. Nah, terkadang titik itu, tanda titik itu jadi tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dikuatkan. Sebagaimana di zaman salaf, orang paham ini hak ataukah tak marbutoh, orang paham. Tapi sekarang dengan peraturan baru, peraturan mutaakhirin, agar murid lebih mudah membaca, tidak keliru, maka betul-betul ditetapkan mana titik 2 di atas, mana titik 2 di bawah, dan seterusnya. Wa amiluhu, sekarang mansub itu pasti ada amilnya, ada faktor yang menyebabkan dia mansub. Apa faktornya itu? Ya'tini, yaitu fi'il. Kita tahu yang namanya dzaraf ataupun yang namanya jar majrur ini muta'alliq dengan fi'il atau muta'alliq dengan isim yang ya'malu amalal fi'il. Mu'akhkharun an, diakhirkan. Asalnya apa sih? Ya'tini ahyanan. Lalu dibalik oleh Nabi, ahyanan ya'tini.
Selesai dari Fathul Bari. Wala syakka anna lil wahyi anwa'an katsirah. Ya, ini kurang alif ya, anwa'an. Dan tiada keraguan bahwasanya wahyu itu memiliki jenis-jenis yang banyak. Kama sabaqa dzikru ba'dihha. Sebagaimana telah berlalu penyebutan sebagiannya. Di antaranya masalah mimpi itu. Wa inna ma akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mujmalil ahwal. Hanya saja di dalam hadis Aisyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keadaan-keadaan secara global. Biasanya seperti ini. Annal wahya qad ya'tihi bi tariqatin ma'hudah. Bahwasanya wahyu itu terkadang mendatangi beliau dengan jalan yang telah dikenal. Waqad ya'tihi bi tariqatin ghairi ma'hudah. Dan terkadang wahyu itu datang dengan cara yang tidak biasa dikenali. Falaisal muradu fil hadis hasru maji'il wahyi ala suratain. Maka bukanlah yang dimaksudkan di dalam hadis Aisyah itu pembatasan ketibaan wahyu pada dua bentuk semata. Jelas bentuknya banyak. Wa ta'ti ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendatangkan apa? Bidzikri syiddati irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang banyaknya peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan wahyu yang sangat berat. Fatahtamilu hadhihi surah, maka ada kemungkinan bentuk ini, bentuk masalah banyaknya peluh di musim yang sangat sejuk tatkala turun wahyu, annaha dakhilatun fin nau'i al-ghairi ma'hudah. Dia ini masuk ke dalam jenis yang tidak biasa. Biasanya tidak sampai Nabi berpeluh. Malaikat datang membacakan ayat ini, membacakan surat ini. Tapi terkadang tahu-tahu datang dengan pola yang sangat berat tadi. Dan ini tidak biasa. Wa tahtamilu annaha suratun ukhra. Namun ada juga kemungkinan yang disebutkan oleh Aisyah di akhir hadis ini adalah bentuk yang lain. Mustaqillatun anis suratain. Bersendirian dari dua bentuk pertama. Berarti apa? Ada kemungkinan hadis Aisyah itu berisi tiga bentuk wahyu. Namun ada kemungkinan juga wahyu yang bentuk ketiga ini masuk kepada bentuk yang agak berat itu. Qala Imam Ibnu Abdul Bar, ulama wafat tahun 463, rahimahullah. Wa fi hadzal hadis nau'an aw salasatun min anwa'in nuzulil wahyi. Di dalam hadis ini ada dua jenis atau tiga jenis dari jenis-jenis turunnya wahyu. Jadi beliau sendiri tidak memastikan ini dua atau tiga, tapi tak masalah. Selesai dari al-istidkar. Wa qala al-allamatu Sindi rahimahullah fa nabbaha bi sautil ghairil ma'hud. Maka Nabi mengingatkan dengan suara yang tidak biasa beliau kenal. Ada wahyu yang polanya seperti itu, seperti deringan lonceng. Ala annahu yaji'u fi hay'atin ghairi ma'hudah. Bahwasanya terkadang wahyu itu datang dalam bentuk, dalam keadaan yang tidak biasa beliau dapatkan. Walidha qabalahu biqaulih. Maka dari itu Nabi menghadapinya, yaitu ini berlawanan dengan yang berikutnya. Apa itu? Fi suratil fata, untuk riwayat An-Nasa'i, yaitu malaikat datang dalam bentuk seorang pemuda. Ini dalam Hasyiah As-Sindi Al-Nasa'i. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa awrada ala maqtadahul hadis. Imam Bukhari mendatangkan tentang pola-pola ketibaan wahyu sesuai dengan yang dituntut oleh hadis tadi, wahwa, yaitu apa? Annal wahya munhasirun fil halatain. Bahwasanya wahyu dibatasi pada dua keadaan. Halatin ukhra. Nggak tahu ini kenapa seperti ini, tapi yaitu hadisnya menyebutkan dua
namun sebenarnya dalil-dalil yang lain itu memberikan tambahan. Jadi hadis tadi berisi hanya membatasi dua, namun akan didatangkan hadis yang lain yang menunjukkan caranya itu bukan hanya dua. Jadi satu hadis akan dilengkapi dengan hadis yang berikutnya. Imma min sifatil wahyi, boleh jadi keadaannya itu dilihat dari sifat wahyu. Kama ji'ihi kadawiyin nahl. Seperti apa? Ketibaan wahyu bagaikan dengungan lebah, lebah yang berdengung. Wan nafas firrau, terkadang juga dengan hembusan ilham di dalam jiwa, sebagaimana dalam hadis Jabir, dalam hadis juga hadis Al-Muttalib bin Hantab dan lain-lain itu. Wal ilham warru'ya sholihah, mimpi yang bagus. Wa taklimi lailatal Isra, Allah langsung mengajak bicara walaupun tetap di balik hijab pada malam Isra, tatkala sudah di atas langit ketujuh itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila wasitoh, tanpa perantaraan, tanpa melalui malaikat Jibril. Menunjukkan memang wahyu bukan hanya yang disebutkan di dalam hadis Aisyah, masih banyak cara-cara yang lain. Wa imma min sifati hamilil wahyi, dan boleh jadi pembagiannya itu dari sisi sifat pembawa wahyu, yaitu tentang malaikatnya. Misalkan kama ji'ihi fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, seperti ketibaan malaikat Jibril di dalam bentuknya yang mana dia diciptakan di atas bentuk tadi. Lahu situmi'ati janah, memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan surah tidak selalu berupa wajah, tapi bentuk. Bentuk aslinya Jibril bagaimana? Yaitu memiliki 600 sayap, yang mana satu sayapnya menutup ufuk. Tayyib. Jangan seperti sebagian orang mengatakan surah selalu wajah. Tak, surah itu memiliki banyak makna. Wa ru'yatihi ala kursi, kursiyin baina sama'i wal ard, dan Nabi melihat Jibril, ru'yatihi, ini dohirnya apa ini ya? Yaitu idhofatu al-masdar ilal maf'ul, yaitu Nabi melihatnya, melihat Jibril sedang duduk di atas sebuah kursi. Baina sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ini kekuatan yang sangat besar, kehebatan yang Allah berikan pada Jibril. Tak perlu susah payah beli drone yang 2 billion itu, 2 billion kah berapa? Itu pun tak sampai kan ke langit. Baik. Jibril senang saja seperti itu. Waqad saddal ufuk, dalam keadaan beliau itu telah menutupi ufuk. Baik. Ini perlu dilihat, sebenarnya beliau sedang membantah siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ana terlewatkan tentang kalimat yang sebelumnya. Wal jawab man'ul hasri fil halatain. Maka jawaban kita adalah, yaitu hadisnya tidak membatasi cara turunnya wahyu pada dua keadaan. Jelas memang masih banyak. Al-mutaqaddimi dzikruha, yang telah terdahulu dzikruhuma, penyebutannya. Wa hamluhuma alal ghalib. Jadi kita katakan yang disebutkan oleh Aisyah ini, yang disebutkan oleh Nabi sebagai jawaban untuk Al-Harits bin Hisham, ini alal ghalib, yaitu biasanya seperti itu. Bukan berarti hanya dua cara, tapi biasanya yang banyak terjadi itu. Nah, boleh jadi demikian. Au hamlu ma yughayyiruhuma ala annahu waqa'a ba'da su'al. Atau kita membawa bahwasanya hadis-hadis yang lain yang menyelisihi dua sifat yang disebutkan dalam hadis Aisyah, ini terjadinya setelah pertanyaan. Setelah mungkin sahabat bertanya begini-begini, kemudian datang ilham ke dalam jiwanya Nabi. Atau terkadang datang lewat mimpi, dan seterusnya. Intinya semuanya mungkin, karena dalil banyak tentang cara turunnya wahyu. Aulam yata'arad li sifatail malak al-madhkuratain, atau boleh jadi Nabi menyengaja untuk tidak menyebutkan dua sifat malaikat tersebut, linudurihima, karena
jarang yang seperti itu terjadi dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Baik, yaitu apa? Yang betul-betul sifat yang disebutkan tadi, yaitu malaikat dilihat oleh Nabi dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Faqad sabata an Aisyah, karena telah pasti dari Aisyah, annahu lam yarahu kadzalika illa marratain, bahwasanya Nabi belum pernah melihat malaikat seperti itu, yaitu seperti wujud aslinya, asalnya, kecuali 2 kali semata. Makanya Nabi tidak menyebutkan itu pada Al-Harits bin Hisham, karena sangat jarang untuk sifat malaikat yang asli yang datang pada beliau, yaitu yang sangat besar dan memiliki 600 sayap. Ini hanya 2 kali seumur hidup Nabi melihat itu. Au lam ya'tihi fitil kalhalah biwahyin, atau boleh jadi pada masuk dalam situasi itu malaikat tidak datang kepada Nabi dengan membawa wahyu. Au atahu bih, atau boleh jadi malaikat dalam bentuk asalnya itu mendatangi Nabi membawa wahyu, fakana ala mithli salsalatil jaros. Kemudian wahyu yang dia datangkan itu bagaikan deringan lonceng. Istilahnya ada kemungkinan. Yang pasti apa? Memang ini bukan sebagai batasan. Hadis Aisyah bukan sebagai batasan. Fa innahu bayyana biha sifatal wahyi la sifata hamilih. Karena dengan penjelasan tadi yang di dalam hadis Aisyah, Nabi itu hanya menerangkan sifat wahyu, bukan sifat pembawanya. Wa amma fununil wahyi, adapun cabang-cabang wahyu, yaitu berbagai jenis bentuk-bentuk wahyu, maka contohnya apa itu? Fadawiyun nahl, enggak tahu ini asalnya fa kaf. Boleh jadi ada kekeliruan cetak dari sananya, yaitu yang bagaikan dengungan lebah, la yu'aridu salsalatal jaros. Ini tidak bertentangan dengan pola deringan lonceng. Li'anna sama adawi binisbati ilal hadirin, karena mendengar dengungan dari sudut pandang orang yang hadir di situ, kama fi hadis Umar, sebagaimana yang di dalam hadis Umar, yasma'u indahu kadawiyin nahl, dia mendengar di dekat Nabi itu bagaikan bagaikan dengungan lebah, wasol solah, sementara untuk yang deringan lonceng binisbati ilan Nabi, itu dilihat dari sisi Nabi. Jadi Nabi mendengarnya bagaikan deringan lonceng, Nabi yang mendapatkan wahyu. Nah, orang yang di sampingnya seperti Umar hanya mendengar bagaikan dengungan lebah. Fashabbahu Umar bidawiyin nahl, maka Umar menyerupakannya dengan dengungan lebah binisbati ila sami'in, dilihat dari sudut pandang orang-orang yang mendengar, para pendengar yang bukan Nabi itu. Wa syabbahahu huwa sallallahu alaihi wasallam bi salsalatil jaros, sementara Nabi Muhammad SAW menyerupakannya dengan deringan lonceng binisbati ila maqamih, dilihat dari sudut pandang posisi Nabi. Wa amman nafas firau, adapun hembusan wahyu ke dalam jiwa Nabi, ini salah satu pola wahyu, fayahtamilu ayyarji'a ila ihdal halatain, maka ada kemungkinan ini kembali ke salah satu dari 2 keadaan yang disebutkan di dalam hadis Aisyah. Fa'idha atahul malak, kemudian apabila malaikat mendatangi Nabi, fi mithli salsalatil jaros, seperti deringan lonceng, nafathahina idin fi rawih, ketika itulah malaikat meniupkan wahyu ke dalam jiwanya Nabi. Wa ammal ilham, adapun pola wahyu yang namanya ilham, falam yaqa'is su'alu an, maka tidak terjadi pertanyaan tentang itu. Tidak ditanyakan tentang itu. Li'anna su'al waqa'a an sifatil wahyi, karena pertanyaan siapa itu? Al-Harits bin Hisham, itu berlaku tentang sifat wahyu,
alladzi ya'ti bihamil, yang datang dengan pembawanya, yaitu malaikat. Sementara yang namanya ilham boleh jadi langsung dari Allah. Wa kadza taklimu lailatul Isra, demikian pula tentang Allah mengajak bicara Nabi Muhammad di malam Isra. Ini tidak masuk dalam pembahasan, karena sebenarnya yang ditanyakan oleh Al-Harits bin Hisham adalah wahyu yang dibawa malaikat. Sementara yang di malam Isra itu jelas Nabi tanpa perantara, langsung diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa amma ru'ya sholihah, adapun mimpi yang bagus, faqala Ibnu Battal, Allama Ibnu Battal mengatakan, la taridu, ini tidak datang di dalam pembahasan, li'anna su'al waqa'a amma yanfaridu bihi anin nas. Karena pertanyaan dari Al-Harits bin Hisham itu tentang wahyu yang mana Nabi menyendiri dengannya dari umat manusia. Sementara mimpi yang soleh, setiap manusia mungkin untuk mendapatkan. Sementara yang ditanyakan dalam hadis itu yang terkait dengan kenabian. Li'anna ru'ya qad yusyrikuhu fiha ghairuh. Karena masalah mimpi boleh jadi orang lain, orang yang bukan Nabi pun berkongsi di situ, berserikat di dalamnya. Selesai penukilan dari Ibnu Battal. Kita habiskan kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa ru'ya shadiqah, dan mimpi yang benar, wa'in mestinya ya, bukan wa'an. Wa in kana juz'an minan nubuwah, walaupun dia adalah satu bagian dari kenabian, juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah, salah satu dari 40 bagian kenabian, fahiya bi'tibari sidqiha la ghair. Maka dia ini dilihat dari sudut pandang kejujurannya, bukan yang lain. Makanya kalau kita dapat mimpi yang benar, tak boleh kita mengklaim, oh saya Nabi juga lah. Bukan. Karena walaupun dikatakan satu bagian dari kenabian, tapi dilihat dari sisi kejujuran. Bukan kita diangkat sebagai Nabi. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahaminya, lasa ghali sahibiha ayyusamma nabiyya. Niscaya boleh orang yang mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang benar itu dipanggil sebagai Nabi juga. Karena mimpi juga termasuk cara turunnya wahyu. Tapi jelas bukan seperti itu memang memahaminya. Cuma dia dikatakan bagian kenabian, yaitu karena jujurnya mimpi tadi. Walaisa kadzalik, dan memang jelas dia bukan Nabi orang ini tadi. Wa yahtamilu ayyakuna soal, dan ada kemungkinan pertanyaan yang datang di dalam hadis Aisyah itu waqa amma fil yaqzah, yaitu tentang wahyu yang berlaku tatkala Nabi sedang terjaga, bukan sedang tidur. Makanya tentang mimpi tidak dibahas oleh Nabi. Auli kauni halil manam la yahfa, mestinya yahfa ya, bukan yuhfi. Atau boleh jadi karena bahwasanya keadaan tidur ini tidak tersamarkan ala sa'il pada orang yang bertanya. Al-Harits bin Hisham tahu, boleh jadi beliau tahu, terkadang wahyu itu datang lewat mimpi, beliau tahu. Cuma beliau ingin menanyakan tentang wahyu tatkala Nabi sedang tidak tidur, malaikat datangnya dengan pola seperti apa, wahyu yang didatangkan malaikat itu. Faqtasara ala ma yakhfa alaih, maka si penanya hanya membatasi pada perkara yang tersamarkan bagi dia, ingin mendapatkan tambahan ilmu yang sudah dia ketahui, dia tidak menanyakannya lagi. Au kana zuhuru dzalika lahu sallallahu alaihi wasallam fil manam aidan, atau jawaban yang lain, boleh jadi munculnya peristiwa tadi pada Nabi di alam mimpi, munculnya apa itu? Ketibaan wahyu alal wajhainil madkurain, boleh jadi juga dalam dua bentuk yang telah disebutkan, yaitu terkadang di alam mimpi didatangi seorang pemuda, yaitu malaikat dalam wujud manusia, atau terkadang di alam mimpi datang juga wahyu dengan pola seperti jeringan lonceng. Maka tidak perlu disebutkan masalah mimpi, karena intinya kembali ke dua perkara tadi. Mungkin seperti itu kata Al-Hafidz, la ghair, tidak ada bentuk lain. Jadi contoh-contoh yang lain itu boleh jadi sudah masuk ke dalam dua jenis mimpi, dua jenis wahyu yang disebutkan di dalam hadis Aisyah. Qalahul Karmani. Ini
kemungkinan yang disebutkan oleh Al-Karmani wa fihi nadhar, dan ini masih perlu diperiksa lagi, betulkah yang di alam mimpi polanya seperti itu? Baik. Yang betul apa? Semuanya sebaiknya disebut. Berarti hadis Aisyah akan dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Dan cara ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Anda dapatkan dulu di di dalam kitab Zadul Ma'ad. Tak perlu hanya dua, lalu dua ini bercabang, tak, semuanya sebutkan sekalian. Itu lebih selamat. Sama saja, ini masuk ke situ ataukah ini berdiri sendiri. Sebaiknya disebutkan sebagaimana dalil-dalil yang ada. Wa qad dzakarul Halimi, Al-Halimi ini ulama besar sebelum Al-Baihaqi telah menyebutkan annal wahya kana ya'tihi ala sittatin wa arba'ina nau'an. Bahwasanya wahyu itu datang pada Nabi dalam keadaan memiliki 46 bentuk, ada 46 jenis. Mungkin saja tinggal kita lihat dalil-dalilnya, apakah semuanya sahih atau ada yang dhaif, tinggal dilihat lagi. Namun yang disebutkan Ibnul Qayyim tidak sampai sebanyak itu. Yang dalil-dalilnya jelas. Tak masalah insyaallah. Fadzakaraha. Kemudian beliau menyebutkan 46 jenis wahyu. Wa ghalibuha min sifati hamilil wahyi. Dan kebanyakannya itu bukan bentuk wahyu sebenarnya, tapi bentuk pembawa wahyunya. Wa majmu'uha yadkhulu fi ma dzukir. Dan gabungan itu semua, gabungan dari 46 sebenarnya telah masuk ke dalam jenis-jenis wahyu yang telah disebutkan terdahulu. Selesai dari Fathul Bari. Baik, kita ambil sedikit lagi tentang masalah sholatul jaros ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu misla sholatil jaros wa fi riwayati Muslim fi misli sholatil jaros was sholah bimuhmalatain. Muhmalah yaitu apa? Tidak memakai titik, shotnya itu. Kalau mu'jamah ada titiknya, yaitu dot. Ini untuk menjelaskan bahwasanya membacanya sholah bukan dol-dolah. Di masa lampau memang tanpa titik, maka perlu dijelaskan. Ini dengan titik kah tidak ada titik? Maka dijelaskan bimuhmalatain, yaitu dengan shot yang yaitu tanpa titik. Maftuhatain di fathah. Sholah. Bainahuma lamun sakinah. Di antaranya ada lam yang disukun itu. Fil asal, maknanya pada asalnya apa? Saut, yaitu suara. Wuqu'il hadid ba'dihi ala ba'd. Jatuhnya besi sebagian terhadap sebagian yang lain. Sebagian besi menjatuhi sebagian yang lain. Bagaikan rantai yang berbenturan satu sama lain. Summa utliqa ala kulli sautin lahu tonin. Kemudian istilah sholah ini dipakai untuk setiap suara yang memiliki dengungan. Wakil ada yang mengatakan huwa sautun mutadarik. Suara yang susul menyusul, bukan hanya sekali. La yudraku fi awwali wahlah. Tidak diketahui pada kali pertama, namun susul menyusul. Maka suara yang kedua kita tahu suara yang kedua yang mana. Tahu-tahu sudah ada ketiga, keempat, kelima. Wal jaros al jul ma'ruf ya. Alladzi yu'allaqu fi ru'usid dawab. Lonceng yang biasa digantungkan di kepala, atau kalau di Indonesia di leher ya, di leher hewan. Wastiqaquhu minal jars wa huwa al-his, yaitu perasaan atau sesuatu yang dirasakan, his. Baik, selesai dari Fathul Bari. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.